Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan karunia hamba bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Rabbul Alamin tersebut. Selanjutnya limpahan sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya akhir zaman insyaallah. Ikhwah fillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini merupakan pertemuan pertama di pembahasan ar-ruknu ats-tsalitsu, rukun ketiga dari rukun iman, yaitu al-imanu bi kutubillahi al-munazzalatu atau al-munazzalati ala rasulihi. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Iman kepada kitab-kitab Allah, ini tema barangkali yang diangkat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita pahami, kita yakini pula dengan seyakin-yakinnya, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, i'tiqad bil qalbi wa iqrar bil lisan, senantiasa ikrar juga dengan lisan, yaitu dengan senantiasa membacanya, dan berupaya keras juga untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kita meyakini bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai diantara fungsinya adalah selain mukjizat, bukti pembenaran para anbiya war rusul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengemban amanah risalah, tabligh, tauhid, menyampaikan tauhid kepada umat. Maka Alkitab memiliki fungsi sebagai dasar daripada dakwah at-tauhid, karena seluruh Al-Quran dari surah pertama sampai akhir berisi tentang tauhid. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mu'alif rahimahullahu ta'ala di pembahasan kali ini membawakan beberapa ayat, banyak bahkan ayat-ayat yang beliau jadikan sebagai dalil keimanan terhadap
kitab. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa thalithu al-imanu bi kutubillahi aw bi kutubihi al-munazzalah al-mutahharah. Iman ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul al-mutahharati minal kadibi wa zuri, yang bersih dari dusta, ya, bersih dari dusta serta khianat, wa min kulli batilin, dan terhindar dari kebatilan, wa min kulli ma la yaliqu biha, serta terhindar dari apapun yang tidak layak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, ucapkanlah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, serta apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, wal asbat, anak keturunan Nabi Yaqub, wa ma utiya Musa, serta apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, serta apa yang telah diberikan kepada para nabi min rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak memisah, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya dari mereka. Wa nahnu, dan kami lahu, kepadanya muslimun, berserah diri. Demikian pula Quran surah Ali Imran sampai akhir di ayat ke-84. Kata Allah, qul, ucapkanlah. Ini sharih perintah dari Allah Rabbul Alamin untuk kita semua agar menyatakan keimanan kita terhadap kitab. Qul, katakanlah, ucapkanlah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang telah turun kepada kami, wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail, sampai akhir. Serta apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan ila akhir ayat. Banyak hadirin rahimani wa rahimakumullah, perintah Allah Rabbul Alamin untuk agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada kitab. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mengingkari, kufur, kafir terhadap Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Makna iman kepada kitab. Hakikat iman terhadap kitab adalah at-tasdiqu al-jazimu, membenarkan secara pasti, meyakini secara pasti,
bi anna kullaha munazzalun min indillahi azza wa jalla. Membenarkan, meyakini secara pasti bahwa seluruh kitab turun dari Allah azza wa jalla. Ala rusulihi ila ibadihi bil haqqil mubin wal hudal mustabin. Ala rusulihi, diturunkan kepada rasulnya, ila ibadihi, kepada hamba-hambanya. Bil haqqil mubin, dengan membawa kebenaran yang nyata, wal hudal mustabin, dan petunjuk yang jelas. Jadi meyakini dengan pasti bahwa kitab kulluha munazzalun, semuanya diturunkan dari Allah azza wa jalla kepada rasulnya, ila ibadihi, kepada hamba-hambanya, dengan membawa hak yang jelas serta petunjuk yang terang nyata. Wa annaha kalamullahi azza wa jalla, bahwasannya itu adalah kalamullah, bahwasannya itu adalah kalamullah. La kalamu ghairihi, bukan kalam, bukan ucapan yang lainnya. Wa anna Allah ta'ala takallama biha haqiqatan kama sya'a wa 'alal wajhil ladzi arada. Ini kandungannya. Bahwasannya Allah berbicara haqiqatan, nyata, kama sya'a, bagaimanapun dia kehendaki, wa 'alal wajhil ladzi arada, dan dengan cara apapun yang dia kehendaki. Faminhal masmu'u minhu min wara'i hijab, ada yang terdengar dari balik hijab, biduni wasitatin, tanpa pelantara. Wa minha ma yusmi'uhu ar-rasul al-malakiyya, ada yang diperdengarkan kepada Rasul Malaki, Jibril alaihissalam. Wa bi amrihi bitablighihi minhu ila rasulil bashari, kemudian atas perintah Allah Rabbul Alamin agar malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasul Basari, utusan manusia, yaitu siapa? Rasulullah atau para anbiya war rusul. Sekali lagi, Allah berbicara dengan nyata, kama sya'a, apapun yang dia kehendaki, bagaimanapun cara yang dia kehendaki, dan kepada siapapun yang dikehendaki. Nanti insyaallah kita sampaikan adillah, dalil-dalilnya barangkali. Faminha al-masbu' minhu mi wara'i hijabin, ada yang terdengar langsung di balik tabir, tanpa melalui wasitah pelantara, yaitu Rasul Malaki, malaikat Jibril. Seperti halnya yang terjadi kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula Rasulullah SAW juga, dan yang lainnya. Wa minha ma yusmi'uhu ar-rasul al-malaki, demikian pula ada yang diperdengarkan kepada Rasul Malaki, malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasul Bashari, kepada Nabi dan Rasul. Yang menjadi landasan Quran surah As-Surah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhiya bi idnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu,
tidaklah seorang manusia Allah berbicara kepadanya kecuali melalui satu wahyu, dua di belakang tabir, tiga melalui utusan. Kemudian yuhi biidnihi ma yasha, diberikan wahyu atas izin Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Ahlus sunnah wal jamaah dalam firman Allah atau kalamullah. Sikap ahlus sunnah wal jamaah dalam kalamullah. Annahu sifatun min sifatihi lam yazal wa la yazalu yatakallamu bi kalamin hakiki bi sautin la yusbihu aswatal makhlukin wa hurufin. Kalamullah itu seperti apa? Atau i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah tentang kalamullah itu bagaimana? Sifatun min sifatihi, bahwa kalamullah itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Lam yazal wa la yazalu yatakallam, Allah akan senantiasa berbicara. Bi kalamin hakiki, dengan kalam yang hakiki nyata. Bi sautin, suara. La yusbihu aswatal makhlukin, tidak serupa dengan suara-suara makhluknya. Wa hurufin, dan Allah pun berbicara dengan huruf. Yatakallamu bima syaa wa mata syaa kaifa syaa. Allah berbicara bima syaa, apapun yang Dia kehendaki. Mata syaa, kapanpun Dia kehendaki. Kaifa syaa, bagaimanapun cara Allah berbicara, sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dan kalau boleh ditambah, dan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jadi 4 dimensinya ketika berbicara Allah. 4 dimensi. Apapun, ya. Kemudian kapanpun, bagaimanapun, dan kepada siapapun. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya banyak. Allah Rabbul Alamin berfirman di surah An-Nisa 164, wa kallamallahu Musa taklima, yang masyhur, ya, yang kemudian dipelintir oleh ahli ta'til, tahrif, istilah mereka dengan ta'wil. Padahal sejatinya adalah sarful ma'na an haqiqatihi, atau sarful lafzi an haqiqatihi. Padahal sejatinya adalah memalingkan lafaz, ya, dari hakikatnya. Seperti dalam ayat ini An-Nisa 164, yaitu dengan melakukan perubahan wa kallamallaha Musa taklima. Seolah-olah yang berbicara itu adalah Nabi Musa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengabaikan, melupakan kalimat taklima sebagai lanjutan, itu bentuk taukid. Niat awalnya adalah tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari tamtsil, ya, atau musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, karena mereka beranggapan bahwa yang berbicara ma Allah, yang berbicara ma itu adalah siapa? Makhluk. Berdalil dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, udah, titik. Pada lanjutan ayat, wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha
mendengar, maha melihat. Allah menetapkan. Mereka rubah wa kallamallaha Musa taklima. Ini keliru. Dalam kaidah bahasa Arab, ya, dalam kaidah bahasa Arab, maka yang menjadi fa'il di sini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berbicara itu siapa? Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam taklima, dengan betul-betul bicara. Dan ini dikuatkan dari Quran, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina, ketika Nabi Musa telah tiba datang kepada tempat yang sudah dijanjikan, wa kallamahu rabbuhu. Ini sulit mereka untuk merubahnya. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara. Barulah Rabbnya berbicara kepada dia. Kapan berbicaranya? Ketika Nabi Musa sudah datang ke tempat itu. Bisa dipahami ya? Jadi Allah berbicara itu apapun yang dikehendaki, kapanpun yang dikehendaki. Allah tidak berbicara sebelum datangnya siapa? Nabi Musa. Ya. Bagaimanapun Allah berbicara karena dibalik tabir. Dan kepada siapapun Allah berbicara, Allah memilih siapa? Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamahu rabbuhu. Wad dalilu ala annahu bisautin, dalil bahwasanya Allah Rabbul Alamin berbicara itu dengan suara. Dan tadi diperjelas bahwasanya la yushbihu aswatal makhluqin, tidak serupa dengan suara makhluk. Allah berfirman surah Maryam ayat 52, wa nadainahu min janibit tur al-ayman wa qarrabnahu najiyya, maka kami menyerunya, memanggilnya, min janibit tur, dari balik tur al-ayman, bagian kanan, sebelah kanan, wa qarrabnahu najiyya. Ini surah Maryam ayat 52. Dikuatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab tafsir surah Al-Hajj. Yaqulullahu ta'ala ya Adamu, Allah mengatakan, Allah berfirman, memanggil, ya Adamu, wahai Adam. Ini menyeru. Fayaqulu labbaik wa sa'daik, fayunadi bisautin innallaha ya'muruka an tukhraja min dzurriyyatika bi'tsan minan nar aw ilan nar. Fayunada bisautin, maka diseru dengan suara, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muruka, menyuruhmu, an tukhrija min dzurriyyatika, mengeluarkan dari anak keturunanmu, bi'tsan ilan nar, utusan-utusan neraka. Fayaqulu ya rabbi wa ma bi'tsun nar, bi'tsan nar, wahai Tuhanku, apa yang maksudkan bi'tsan nar? Utusan-utusan neraka. Min kulli alfin, dari setiap 1000 berapa? Tis'atun wa tis'un, 9, dari setiap 1000-nya berapa? 999. Satu, dan setiap orang mengklaim dia yang akan selamat. Wa daliluhum ala annahu bihurufin, dalil bahwa Allah berbicara itu dengan huruf. Surah Al-Baqarah ayat 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ini kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Wa qulna ya Adam, kami mengatakan, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Pamaqulul qawlu huna, huruf pokok dari firman Allah Subhanahu wa taala di sini adalah apa? Huruf-huruf. Ya Adamu uskun anta wa zawjuka al jannah. Kalimat dengan uskun anta wa zawjuka al jannah dengan huruf. Al-Baqarah 35. Wa daliluhum ala annahu bimasyiati, dalil bahwasannya Allah berbicara itu atas kehendaknya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, yang tadi disampaikan Al-A'raf 143. Fataklimu hasala ba'da maji'i Musa alaihi salatu wassalam,
Allah berbicara itu setelahnya Nabi Musa alaihissalam tiba di miqat yang sudah dijanjikan. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah hakikat tentang kalamullah, yakni kalamullah ya, sifatun min sifatihi lam yazal wa la yazalu yatakallam. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kalamullah merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbicara dengan kalam hakiki, bisauti, dengan suara, tidak menyerupai suara-suara makhluknya, dengan huruf. Dan Allah Rabbul Alamin berbicara bima syaa, apapun yang dia kehendaki, mata syaa, kapanpun yang dikehendaki, kaifa syaa, dan bagaimanapun yang dia kehendaki, dan kepada siapapun yang dikehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Sifat Allah itu ada dua, Bapak, sebagaimana telah disampaikan. Sifat Allah itu ada dua, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah itu adalah sifat yang senantiasa ada dan melekat dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Zatiyah itu la yazalu wa lam yazal wa la yazalu muttasifan bih. Ya, sifat zatiyah itu adalah sifat yang senantiasa melekat dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah ini satu masuk ke ranah sifat zatiyah karena Allah akan senantiasa berbicara sampai kapanpun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan waktu. Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di syarah atau di Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, walaupun kalimat qadim merupakan istilah mutakallimin, ahli kalam, tapi beliau mengatakan qadimun bila ibtidai, ya, qadimun bila ibtidai, terdahulu, tidak didahului dengan ini. Bila tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mengawali. Yang dimaksudkan sebagaimana dipaparkan oleh Syekh Al-Utsaimin fidhahullah taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh apa? Makhluknya. Di antara makhluknya adalah waktu, tempat. Allah tidak diliputi oleh apa? Makhluknya. Di antara makhluknya adalah apa? Waktu. Sehingga Allah tidak mengenal, tidak didahului, dan tidak ada apapun setelahnya. Bisa dipahami ya? Makanya istilahnya al-awwal di dalam kalimat dalam Al-Qur'an, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Al-awwal maknanya apa? Laisa lahu sabiqun. Jadi tidak ada yang mendahului. Wal akhir, tidak ada sesuatu yang datang setelahnya. Kenapa? Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah tidak diliputi oleh makhluknya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Adapun firman Allah Ta'ala, amintum man fis sama, seperti di surah Al-Mulk, amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila 'alaikum hasiba. Fi yang ada di dalam dua ayat ini sama persis dengan firman Allah Ta'ala, fasiru fil ardi, atau sama persis dengan dalam firman Allah Ta'ala kepada Siti Maryam, fi juzu'in nakhli. Apa yang menyamakan? Fi bukan di dalam, tapi yang dimaksud ulu, di atas. Jadi Allah ketika mengatakan amintum man fis sama, apakah kalian beriman kepada zat yang ada di langit, maknanya bukan di dalam langit. Karena firman Allah yang lain mengatakan
fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di atas muka bumi, bukan di dalam muka bumi. Di dalam apa? Kedalaman bumi, tapi di atas muka bumi kita menerjemahnya. Seperti demikian pula Siti Maryam bersandar di, apakah di dalam batang kurma, pohon kurma, atau di atasnya? Di atasnya. Bisa dipahami ya? Jadi ketika ada kalimat al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, ini maknanya adalah Allah tidak diliputi oleh makhluknya. Di antara makhluknya adalah apa? Waktu, masa. Ya. Apa dalil bahwa masa atau waktu itu adalah makhluk ciptaan Allah? Nggak boleh kita bersumpah dengan masa, dengan waktu. Wal asri. Yang boleh berhak untuk bersumpah dengan makhluk siapa? Hanya pencipta daripada makhluk itu sendiri. Wadduha wal laili dan seterusnya. Allah. Ini menunjukkan bahwa makhluk adalah bagian dari waktu adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak ya. Namun saya pahami. Ini menunjukkan keagungan Allah Rabbul Alamin. Itu sifat kalamullah, itu adalah masuk bagian sifat zatiyah. Di satu sisi juga disebut sifat fi'liyah. Apa sifat fi'liyah itu? Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jadi kalau dilihat dari sisi zat Allah, itu kalamullah itu adalah sifat dzatiyah, karena Allah akan senantiasa berbicara. Jelas? Bisa dipahami Pak, Bu? Jadi kalau dilihat dari sisi zat Allah, maka Allah akan senantiasa berbicara kan? Kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Zatiyah. Kalau dari sifat fi'liyah, Allah akan berbicara ya, kepada siapapun. Berarti dipilih kehendakannya. Nah, itu. Wa sifatun fi'lid bi'tibari ahadihi li anna ahadul kalam tata'allaqu bi masyiatihi. Jadi ketika Allah hendak berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarul muallifi man min aktsar al muallifu man dzakara adillatal kalam. Banyak para muallif yang menjelaskan tentang dalil-dalil kalam. Baik, tuh. Kemudian minha ma khattahu Allahu biyadihi azza wa jalla kama qala ta'ala. Ada di antara kitab itu yang ditulis langsung oleh Allah azza wa jalla, wallahu a'lam. Ala haqiqatiha, Allah, hanya Allah yang mengetahui hakikatnya seperti apa. Enggak ada yang tahu. Surah Al-A'raf 145. Surah ini terkadang Rasulullah SAW baca di surat maghrib ya. Surah Al-A'raf, seingat saya jumlahnya 206 gitu kalau nggak salah, berapa? 206 ya. Itu sesekali dibaca di sholat maghrib. Demikian surah Al-An'am. Di rakaat pertamanya surah Al-A'raf, rakaat keduanya surah apa? Al-An'am. Al-An'am 100 sekian. Sesekali juga Rasulullah SAW membaca di waktu maghrib itu apa? Al-A'raf dibagi dua. Tuh. Maka Zaid bin Thabit itu sampai mengingkari Marwan yang setiap saat sholat maghrib pendek terus dah. Qisarul mufassal istilah. Qisarul mufassal, pendek-pendek terus. Qisar pendek, mufassal terputus-putus. Maksudnya diputus dengan basmalah. Ya, ini Qisarul mufassal itu dari surah Al-Nasr, Ad-Duha ke sini sampai An-Nas. Zaid bin Thabit sampai mengingkari. Rasulullah SAW membaca dua Al-A'raf sama surat apa? Ya, kadang Al-Mursalat itu. Nah, ini juga makanya bagi para imam tentu harus betul-betul paham, faqih, paham. Hakikatnya adalah apa? Memperhatikan apa? Mura'atul ma'mumin. Memperhatikan ma'mum. Jika ma'mum sudah umpamanya siap untuk panjang, sudah panjang ini. Seperti Zaid bin Thabit mengingkari Marwan. Ingkari.
Kisarun puasa pendek terus. Tapi kalau seandainya zawatu ada yang berhajat, silakan. Itu sunnah ya, sunnah Rasulullah SAW. Baik. Jadi minha ma khattahu Allahu biyadihi azza wa jalla kama qala ta'ala di surah Al-A'raf. Kitab itu ada yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ma khattahu khatta. Biyadihi dengan tangannya azza wa jalla. Sebagaimana Allah berfirman, wa katabna lahu fil alwah, kami menulisnya fil alwah dalam lauh min kulli syai'in, ya, dari segala sesuatu, mau'idatan wa tafsilah likulli syai'in fakhudha biquwwah, ambillah dengan kuat wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Ya, Al-A'raf 145 menjadi landasan dalil yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Allah menulis langsung dengan tangannya. Allah ta'ala wa alam hakikatnya. Selanjutnya, wal imanu bi kulli ma fiha min asy-syara'i. Kewajiban kita dalam terhadap kitab adalah imanu bi kulli ma fiha min asy-syara'i, mengimani seluruh syariat yang ada di dalamnya. Mengimani seluruh syariat yang ada di dalamnya. Wa annahu kana wajiban 'alal umamil ladina nazalat ilaihi musuhufu al-ula. Wajib bagi setiap umat untuk al-inqiyad, taat, mengamalkan isi dan kandungan daripada suhuf. Suhuf yang pertama ini umat. Wal hukmu bima fiha kama qala ta'ala, dan berhukum dengannya. Berhukum dengannya. Seperti surah Al-Maidah ayat 44 sampai 49 panjang. Ya. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladziina aslamu alladziina hadu war-rabbaniyun wal-ahbar ila akhir. Sampai wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ya, dan seterusnya. Wa anna jami'aha yusaddiqu ba'daha ba'dha. Kemudian di antara kewajiban kita adalah mengimani, meyakini bahwa setiap kitab terhadap kitab yang lain saling membenarkan, tidak bertolak belakang, tidak saling menyelisihi, tapi saling membenarkan. La yukadzibuhu, tidak mendustakan. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa tidak saling mendustakan antara satu kitab dengan kitab yang lain? Sumbernya sama. Sumbernya sama. Siapa? Allah Rabbul Alamin, kan kalamullah. Kama qala ta'ala fil Injil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Injil, musaddiqan lima baina yadihi minat Taurah. Ketika berbicara tentang Injil, Injil membenarkan Taurat. Al-Maidah ayat 46. Kemudian ketika berbicara tentang Al-Quran, musaddiqan lima baina yadihi minal kitabi wa muhaiminan alihi, sebagai pembenar lima yadaihi minal kitab, sekaligus juga penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sekali lagi, kewajiban kita di hadapan kita adalah meyakini bahwa satu kitab dengan kitab yang lain saling membenarkan, ya, tidak saling mendustakan dan saling menyempurnakan. Wa anna kulla man kadzdzaba bi syai'in minha, dan siapa yang mendustakan salah satu darinya dan enggan untuk taat tunduk mengamalkan sesuatu yang ada dalam kitab, dalam Al-Quran, ma'a ta'alluqi khitabihi bihi
yukfaru bidzalika, maka dihukumi dengan kekafiran, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf yang nanti insyaallah kita akan sama-sama lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum melanjutkan ada faedah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan surah Al-Fil, yang harapan mudah-mudahan ini juga bermanfaat, menjadi ibrah juga untuk kita semua, pelajaran. Surah Al-Fil ini menceritakan tentang secara umum mirhasat, yakni di antara tanda-tanda kenabian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Abrahah yang masyhur ini di para ulama tafsir, dikala itu memimpin pasukan Al-Fil, gajah, untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan yang begitu besar. Dan tahukah hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua tentara-tentara atau pasukan yang dibawa oleh Raja Abrahah itu niatnya sama. Dalam artian enggak semua niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Hal ini didasari jarak antara Yaman dengan Makkah Al-Mukarramah itu terpaut jauh, terlebih dengan mengenakan gajah. Sehingga ada di antara mereka yang niatnya adalah ma'isyah, yaitu tijarah, jual beli. Di saat mereka terlelah, maka mereka ini istilahnya buka lapaknya, tijarah, jualan, perdagangan mereka. Ya, mereka mengudi nasib mereka di situ. Tapi lihat, karena mereka berada di lingkungan yang buruk, maka Allah mengirimkan tayran ababil, semua binasa semua. Ini faedah pertama. Sisi yang lain, nanti Bapak dan Ibu nanti ambil pelajaran sendiri. Sisi yang lain adalah kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Agama Abrahah dengan kafir Quraisy hakikatnya sama. Musyrik, penyembah berhala, sama. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari kehancuran, dari kebinasaan, bukan sebab kebaikan mereka, karena Allah nggak pernah ridho dari kekufuran mereka, tapi disebabkan apa? Karena mereka berada di lingkungan yang baik. Bisa dipahami, Pak? Karena Ka'bah sebagai isyraf, hendak memuliakan siapa? Rasulullah SAW. Dari dua kisah ini, dari dua keadaan yang sejatinya bertolak belakang, ada tarik benangnya, ada yang menyatukan situ. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita petik?
Apa Pak kira-kira? Ini bala tentara Abroha yang niatnya hanya tijarah, jual beli, mencari ma'isyah. Tuh. Karena berada di lingkungan yang buruk, akhirnya mereka pun binasa. Sama. Di sisi yang lain, kafir Quraisy dengan kekafirannya, dengan kesyirikannya, karena berada di lingkungan yang baik, dalam hal ini adalah tempat yang mulia, akhirnya mereka selamat. Bisa dipahami? Apa kira-kira poin intinya situ? Apa? Sebab ya. Sebab lingkungan di sini bukan saja lingkungan mungkin secara telak, Pak, tapi maksudnya juga adalah apa? Teman yang baik, atau masuk secara hakikatnya tadi, lingkungan yang baik. Lingkungan baik, teman yang baik itu bisa menjadi sebab ya kebaikan dan keburukan, minimal kacipratan. Jelas ya? Karena mereka bersama Raja Abroha akhirnya bagaimana? Sudah binasa buruk. Karena mereka, ini kafir Quraisy, berada di lingkungan dan lingkungan yang baik, akhirnya apa? Walaupun karakter mereka kufur, kafir, tapi apa? Allah muliakan ini Ka'bah, sehingga mereka pun tercipati kebaikan-kebaikan. Maka ini pelajaran yang sangat besar Bapak Ibu untuk kita semua, agar senantiasa apa? Ya, mencari, membiasakan lingkungan teman yang baik. Bisa jadi kekeliruan, kesalahan kita, harapan ada di lingkungan yang baik seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, agar senantiasa kita bisa istiqomah di atas apa? Kebaikan, lingkungan yang baik, di atas ketaatan, teman-teman yang baik dan seterusnya. Kita lanjutkan ya. Itu aja saya kira penting. Siapa yang mendustakan kitab, satu pun kitab, maka sungguh dia telah mengingkari seluruh kitab dan dia telah kufur atau kafir. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 40, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Ayat itu ada dua, ada ayat kauniyah, ayat syar'iyah. Berarti masuk dalamnya ayat syariah, firman Allah. Ya. Ayat kauniyah dan ayat syariah. Termasuk dalamnya ayat syariah. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mendustakannya, sombong mereka. La tufattah lahum abwabus sama. Pintu-pintu langit tidak akan pernah dibuka untuknya. Wala yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan pernah masuk surga hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Ini yang antum dengar, sering kita dengar. Sampai unta masuk ke lubang jarum pun mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Ngeri. Ini dampak buruk ketika mendustakan apa? Kitab. Seperti persis telah terjadi kepada umat-umat yang mendustakan para anbiya war rusul, serta apa yang dibawa oleh para anbiya war rusul. Selanjutnya, anna nashal kitabil ula ba'dihha bi ba'din haqq. Yani an-naskhu, nasakh, menghapus kitab terdahulu dengan, yani naskhul ula kutubil ula, menasakh, menghapus kitab terdahulu bi ba'd, ba'dhuha bi ba'din, sebagian atas sebagian yang lain, hakun, itu nyata, ada. Kama nusikha ba'du syara'i Taurat, sebagaimana syariat, sebagian syariat-syariat Taurat dan Injil dihapus. Qala Allah Ta'ala fi Isa alaihissalam, Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat Taurah, kami ajarkan dia kitab, hikmah, Taurat, wal Injil, Injil. Wa rasulan ila bani Israil, dan rasul kepada bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum ila akhir, sampai ayat 50. Ali Imran 48 50.
Sampai akhirnya wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa lu'illa lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum, dan kami halalkan untuk kamu ba'd sebagian alladzi hurrima 'alaikum yang telah dahulu diharamkan. Dahulu ghanimah haram ya. Ya. Utitu khamsan lam yu'ta ahadun qablu wa nabiyyun qabli. Aku diberikan 5 hal yang mana 5 hal tersebut tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Nabi terdahulu diantaranya diutus untuk apa? Kaumnya sendiri. Kalau Rasulullah diutus untuk apa? Nah, seluruh umat. Kafah. Kalau dahulu ghanimah itu diharamkan. Wa uhillat liyal ghanaimu. Untukku ghanimah halal. Kalau umat dahulu beribadahnya mesti di mana? Ma'bad, tempat ibadah. Wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura, dan telah dijadikan tanah sebagai masjid, tempat sujud, wa tahura, dan bersih. Itu bukti-bukti syariat. Jadi menghapus syariat-syariat terdahulu. Kama nusikha katsirun min syara'it Taurat wal Injil wal Quran. Wa kama nusikha katsirun min syara'it Taurat, sebagaimana banyak syariat-syariat Taurat, Injil dan Al-Quran. Kama qala ta'ala, "Adzabi usibu bihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai'in wa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun." Ini surah Al-A'raf 156, 157, 158 seterusnya. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah. Jadi Nabi SAW sudah tercatat dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah pada kemunkaran. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat 'alaihim, dan meletakkan hal-hal perkara-perkara yang dahulunya itu menjadi beban bagi umat dahulu. Sekarang kita masuk di pembahasan Al-Quran. Naskhul Quran, tapi di poin pembahasan naskh, menghapus. Ini pun terjadi penghapusan itu, ada pula hukum naskh itu ada juga di dalam Al-Quran. Ba'd ayatihi bi ba'din haqqun. Menghapus sebagian ayat dengan sebagian ayat yang lain itu hak. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami menghapus satu ayat, ya, aw nunsiha, atau menghapusnya, na'ti bi khairin minha, kecuali kami datangkan bi khairin minha, lebih baik darinya, aw mithliha, atau semisal. Di surah Al-Baqarah 106. Jadi secara umum, nasakh di dalam Al-Quran itu sebagaimana dibawakan oleh para ulama itu ada beberapa hal ya. Ya. Dan ini dibahas biasanya di ilmu usul ya. Ilmu usul tafsir biasanya dibahas. Jadi secara umum ada 3 nasakh di dalam Al-Quran. Pertama, naskhu hukmihi wa baqiya lafdhuhu. Hukum yang dihapus, lapaznya tetap ada, lapalnya ada, kalimatnya ada. Hukumnya diangkat, tapi tulisannya, lafalnya masih ada. Tuh. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Contoh surah Al-Anfal, iyyakum minkum 20 sabirun, disebut ayat ini ayat musabarah. Ayat musabarah. Disebut ayat musabarah di surah Al-Anfal. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Yang kedua adalah naskhu lafdin wa baqiya hukmuhu. Lafalnya yang diangkat, hukumnya tetap ada. Kalau tadi hukumnya yang terangkat, lafalnya tetap ada. Kalau yang kedua adalah
lafal yang diangkat sedangkan hukumnya tetap ada, yaitu kaayatir rajmi, seperti ayat tentang rajam. Hukumnya rajam ada, tapi ayat tentang rajam nggak ada. Ini paparan para ulama. Yang ketiga adalah masalah nasakh dalam Al-Quran, itu ada hukum dan lafal. Dua-duanya hukum dan lafalnya terangkat. Seperti masalah asyru radha'at, susuan. Masalah apa? Radha'at, masalah susuan. 10 kali susuan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunazzilu qalu innama anta muftarim bal aktsaruhum la ya'lamun. Wan nasihu wal mansuh ayatun masyhuratun madhkuratun fi mawadhiha. Masalah nasih wal mansuh, ayat yang memang masyhur dan disebutkan di tempatnya, terutama di kitab-kitab tafsir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir di pembahasan kali ini, wa qala ta'ala fil Qur'an wa sunnah. Allah berbicara tentang Al-Qur'an dan sunnah dalam Al-Qur'an di Ali Imran ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat 7 afan. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Apa yang datang kepada kalian oleh Rasul, fakhudhuh, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ini adalah penjelasan Al-Quran tentang sunnah, apa yang dibawa oleh Rasul, di mana Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, sungguh ketika berbicara sejatinya itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepadanya, perintahkan kepadanya. Warasikhuna fil ilmi, orang yang rasih, ulama yang rasih dalam ilmu, yaqulun, maka mereka mengatakan amanna bihi, kami mengimaninya. Kullum min indi rabbina, semuanya datang dari siapa? Di sisi siapa? Allah Rabbul Alamin. Tuh, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Mudah-mudahan kita semua hadirin rahimani wa rahimakumullah termasuk hamba yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa berikan hidayah dan taufik Allah Rabbul Alamin, diberikan kekuatan, diberikan keimanan, kemudian tauhidan, dan mudah-mudahan diberikan motivasi dalam rangka beramal soleh, takwa kepada Allah Rabbul Alamin. Kurang lebih tentu kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.